Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program Catatan Bawah Tanah, seri Sepenggal Sejarah Negeri Rempah, episode ketiga. Video ini berjudul Di Balik Sebuah Perjuangan bagian kedua, yang mengisahkan sekelumit perjuangan Raden Ajeng Kardinah, adik dari Raden Ajeng Kartini. Banyak orang mengetahui kisah tentang Raden Ajeng Kartini. Setiap tahun di tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini dengan semarak. Namun belum banyak orang tahu soal kisah tragis adik kandung Kartini, yakni Raden Ajeng Kardinah, yang dipermalukan hingga diarak keliling kota menggunakan pakaian dari karung goni di usia tuanya. Ironisnya, kisah tragis itu terjadi 2 bulan setelah Indonesia merdeka pada masa yang dikenal sebagai masa bersiap. Raden Ajeng Kardinah termasuk tokoh emansipasi wanita di negeri ini. Ia melanjutkan perjuangan dan aspirasi Raden Ajeng Kartini. Kardinah lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1881 dan tumbuh besar bersama dengan Kartini dan Rukmini. Dia hanya menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Europis Lager School. Seusai lulus dari sekolah dasar pada tahun 1896, Kardinah memasuki masa pingitan. Pada tahun 1898, Kardinah bebas dari masa pingitannya berkat desakan dari Nyonya Ovingsur kepada Sosroningrat. Ia beserta dengan Kartini dan Rukmini kemudian mengelilingi kampung untuk mengetahui kondisi masyarakat. Dari kunjungannya mereka menemukan bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memajukan kehidupan ekonomi, sosial, dan moral perempuan. Pada tanggal 24 Januari 1902, Kardinah menikah dengan putra Bupati Tegal bernama Raden Mas Haryono yang saat itu menjabat sebagai Patih Bupati Pemalang. Seusai pernikahannya, Kardinah pindah ke Pemalang pada tanggal 31 Januari 1902. Setibanya di Pemalang, Kardinah menjadi seorang guru yang mengajarkan keterampilan besar bagi perempuan di rumahnya. Awalnya ia hanya mengajar 2 murid saja. Akan tetapi gaya mengajarnya menarik perhatian banyak orang di Pemalang, sehingga semakin banyak orang termasuk Bupati Pemalang mengirimkan putrinya untuk belajar kepada Kardinah. Pada bulan Juli 1908, Kardinah beserta suaminya pindah ke Tegal karena suaminya menjadi bupati. Sesampai di Tegal, Kardinah berencana untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pejabat bawahan. Pada tahun 1911, dalam suratnya kepada Jacques Henry dan Rosa Abendanon, Kardinah merasa tidak puas dengan pemerintah Hindia Belanda yang membatasi pendidikan kaum pribumi. Pada masa itu yang diperbolehkan sekolah dan menempuh pendidikan hanya kalangan atas, terutama kaum laki-laki. Hal tersebut membuat Kardinah merasa geram dan akhirnya membuat sekolah sendiri untuk para perempuan pribumi. Kardinah mendirikan Sekolah Kepandaian Putri Wisma Pranowo pada tanggal 1 Maret 1916 dengan dana dari penjualan 2 buku soal makanan dan batik yang ditulisnya. Keberadaan sekolah itu didukung oleh Residen Pekalongan dan mendapat bantuan dari Residen hingga Ki Hajar Dewantoro. Di sekolah ini ia mengajar para siswi belajar bahasa Belanda, dasar pendidikan kebangsaan dan kebudayaan Jawa, pertolongan pertama dalam kecelakaan, mengaji Al-Quran, membatik, dan pendidikan moral. Awalnya Kardinah hanya menerapkan pembelajaran di sekolah kepandaian selama 3 tahun, sehingga sekolah hanya menerima siswi yang sudah lulus kelas 2 atau kelas 3 dari sekolah pribumi kelas 2. Namun seiring dengan tingginya antusiasme orang tua terhadap pendidikan perempuan, Kardinah memutuskan untuk memperpanjang durasi pembelajaran sekolah kepandaian menjadi 6 tahun. Selama berkarir sebagai guru di Tegal, Kardinah mengajar batik kepada siswi-siswinya dengan memadu corak dan warna batik lasem dengan batik Tegal yang saat itu kental dengan warna Mataram. Berkat dia, warna hitam dan soga yang merupakan ciri khas batik lasem tersedia di batik Tegal. Hasil karya batiknya seringkali diperkenalkan di pasar malam di alun-alun Tegal setiap tahun. Namun sayangnya pada tahun 1924 kondisi kesehatan Kardinah menurun
dan ia mengajukan permohonan untuk istirahat total. Permohonan tersebut diterima dan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih Sekolah Kepandaian Putri Wisma Pranowo dan menggantikannya menjadi The Eerste School for Meisjes pada tanggal 24 Oktober 1924. Di samping mendirikan sekolahan, Kadinah bersama dengan Sosrokartono mendirikan perpustakaan yang bernama Panti Sastra. Perpustakaan ini mereka bangun tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah Belanda. Merasa prihatin dengan kondisi kesehatan masyarakat Tegal yang buruk pada saat itu, Kadinah juga mendirikan Balai Kesehatan di Tegal yang bernama Kadinah Ziekenhuis pada tanggal 2 November 1927. Balai kesehatan itu ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang ingin mendapatkan akses kesehatan. Dana penerimaan Balai Kesehatan tersebut berasal dari hasil penjualan buku yang ditulis oleh Kadinah senilai 16.000 gulden dan subsidi dari pemerintah pusat serta daerah Tegal. Seiring waktu, Balai Kesehatan itu membesar dan dikenal sebagai Rumah Sakit Kadinah hingga saat ini. Tak hanya berhenti di situ, Kadinah juga banyak membantu pengrajin perak yang sebelumnya bekerja di kawasan pecinan dengan bayaran yang sangat rendah. Para pengrajin akhirnya bisa mendapatkan penghasilan hingga 2 kali lipat berkat bantuan yang diberikan oleh Kadinah. Dengan pendapatan yang semakin banyak, Kadinah mengajarkan kepada para pengrajin ini untuk menabung uangnya di bank. Secara tidak langsung, Kadinah telah memperkenalkan kesadaran perbankan dan berhemat kepada masyarakat. Atas semua kerja sosialnya, Kerajaan Hindia Belanda kemudian memberi bintang kepada Kadinah, yakni Ridder van Oranje Nassau. Suaminya Haryono juga mendapat bintang Ridder in the Order van the Nederland Leeuw. Ia menjadi bupati hingga tahun 1930. Di tahun-tahun tersebut, kesehatannya semakin menurun. Setelah itu mereka berdua menetap di sebuah kota kecil sejuk, Salatiga. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, sekitar bulan Oktober tahun 1945, Kadinah sedang berada di Tegal mengunjungi salah satu putrinya yang menikah dengan Raden Sunaryo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tegal. Kala itu tengah terjadi revolusi sosial. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sedang bergolak dan sangat kacau. Rakyat yang biasanya mengalami penindasan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang mulai bergerak melampiaskan dendam mereka pada semua pihak yang dianggap bekerjasama dengan para kaum penjajah. Kosongnya kekuasaan dan tidak adanya otoritas memungkinkan para gerombolan kaum Kromo itu, yaitu kaum yang ratusan tahun tertindas, melakukan perbuatan-perbuatan anarkis yang sangat brutal dan kejam. Gerombolan itu juga menyerang para kaum priayi karena dianggap sebagai simbol kekuasaan Belanda. Di Kabupaten Tegal, gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kutil menyerang Kadipaten untuk mencari Raden Sunaryo. Akan tetapi pada saat itu Sunaryo tidak ada di tempat. Mereka hanya menemukan Kadinah, cucu perempuannya dan seorang pembantu. Gerombolan itu sempat mengancam akan membunuh 3 perempuan yang tidak berdaya itu. Para gerombolan kemudian memberikan pakaian goni kepada Kadinah, cucu perempuan dan pembantunya dan mengarak mereka hingga sampai di depan rumah sakit yang didirikan oleh Kadinah. Setibanya di sana, Kadinah kemudian berpura-pura sakit sehingga ia dibawa masuk ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Peristiwa tersebut membuat beliau sangat trauma dan kemudian segera kembali ke Salatiga. Setelah masa revolusi Indonesia selesai, meski usianya sudah tidak muda, Kadinah masih aktif memberdayakan masyarakat di sekitar rumahnya. Di Salatiga, beliau mengkoordinir sebuah asrama liburan bagi anak-anak. Usahanya berhasil.
Asrama yang didirikannya menarik minat banyak pihak. Kardinah kembali menerima penghargaan, kali ini dari pemerintah Indonesia berupa Satya Lencana Kebaktian Sosial pada tahun 1969. Karena usianya yang sudah lanjut, proses penerimaan penghargaan itu tidak bisa ia ikuti di Jakarta, namun di Balai Kota Semarang. Pada tahun 1971, atas undangan Perwari, Kardinah berkunjung ke Tegal. Kedatangannya di Tegal disambut haru warga Tegal. Satu hari satu malam, Kardinah datang ke Tegal dan dimanfaatkan untuk berziarah ke makam suaminya di Kompleks Makam Amangkurat I, Tegal Aro. Raden Ajeng Kardinah mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 5 Juli 1971. Beliau dimakamkan di samping makam suaminya di pemakaman Sunan Amangkurat I di Desa Pesarian, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Apa yang menjadi firasat R.A. Kartini dan pernah disampaikan kepada R.A. Kardinah ternyata benar, bahwa perjuangan serta aspirasinya akan diteruskan oleh adiknya tersebut yang akan berumur lebih panjang. Saya tidak akan hidup lama. Pada usia 25 tahun saya sudah akan mati. Namun meskipun tubuh saya mati, semangat saya tidak akan mati. Dek Kardinah yang akan meneruskan idam-idaman saya. R.A. Kartini. Hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai jasa para pahlawannya.